Jogja atau Lombok? Jogja. Pendidikan atau teknik? Teknik. Jadi teknik itu kan sebuah penerapan ilmu dan teknologi untuk membantu permasalahan manusia. Selamat malam. Kembali lagi di channel Wawan Febri Ramdan yang jarang update dan sesukanya gitu. Udah berapa tahun gak update lagi gitu. Bikin konten lagi. Hari ini bersama saya ada Iwal Mursalin yang tidak dikenal dan tidak terkenal juga. Cuman kepengen banyak tahu dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai saya ada tes pas respon, quick test, gitu. Quick pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Jogja atau Lombok? Jogja. Kok Jogja? Kenapa Jogja? Padahal, for your information, Iwal ini adalah orang Lombok sama seperti saya, satu kampung juga gitu. Kenapa kok Jogja? Melihat dari segi ilmu pengetahuan dan sarana itu, karena saya melihat di Jogja ini adalah dunia pendidikan. Banyak teman relasi dari sini. Saya di Jogja dari tahun 2016. Nah, dari dulu sudah banyak teman ya di sini. Mulai dari teman kampus, teman organisasi, sehingga banyak pengalaman, relasi yang saya dapat di sini, sehingga saya sudah merasa nyaman lah di Jogja. Sambil makan loh. Oke. Pertanyaan kedua. Pendidikan atau teknik? Teknik. Kenapa teknik, nggak pendidikan? Melihat dari masa lalu ya, dari pas zaman saya MTS, saya suka teknik. Awal dari kelas 2 MTS itu saya suka membongkar sepeda ya. Awalnya dari sana. Sepeda motor apa sepeda? Sepeda ini ya. Terus? Setelah itu dari keluarga meminta, lah kamu ini cocok di teknik, kata mereka kan di rumah. Setelah itu saya masuk di SMK. SMK saya masuk di jurusan otomotif. Ada 2 pilihan dulu di SMK. Untuk penjurusannya ada teknik sepeda motor dan ada teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan adalah membongkar atau memperbaiki mobil. Nah, untuk TSM, teknik sepeda motor, adalah membahas tentang lingkup motor. Setelah tamat di salah satu SMK swasta di Lombok Timur, namanya SMK Niwanjani, lalu saya lanjut ke Jogja. Atas dasar apa saya milih Jogja? Dulu diperkenalkan lah sama Kanda Wawan ini. Karena dulu saya juga bingung mau ngambil teknik mesin di Lombok Timur, nggak ada jurusan teknik mesin. Di Lombok Tengah nggak ada, yang satu-satunya ada ya di Lombok Barat, Mataram, Universitas Mataram. Nah, setelah saya ketemu sama Mas Wawan ini, beliau mengajak saya ke Jogja. Kita kuliah di Jogja aja. Nah, setelah itu bicara sama keluarga nih, disetujui, berangkatlah kami ke Jogja. Dan sesuai dengan prinsip dan cita-cita dari keluarga untuk ngambil teknik, jadilah saya ngambil salah satu kampus di Jogja, ngambil jurusan teknik mesin. Oh gitu. Itu ceritanya. Cerita awalnya dari sana ya. Bentar ya. Ini kita lihat. Oke. Kembali ke flashback ke awal. Itu udah berapa sepeda yang dirusakin? Nah, banyak itu. Jadi gini ceritanya. Saya beli rongsokan di bagian jarak antara perbatasan Lombok Tengah, Lombok Timur. Ada itu waktu masih MTS. MTS itu SMP ya? Saya sering beli barang bekas di sana, lalu saya modifikasi sepeda, terus beli cat jadi baru, terus saya jual. Itu awal mula. Oke. Jadi sejak kecil udah tahu ya gimana harus berbisnis. Ini juga sebelum masuk ke ranah persepedaan ya, sering bongkar pasang kipas angin di rumah juga dulu, sama radio, sering bongkar. Ini kipas angin yang utuh, yang bisa hidup, terus saya bongkar nggak bisa hidup lagi. Nah itu masa-masa kelam, itu sering dimarahin. Bisa plus.
bisa bongkar tapi nggak bisa pasang lagi. Asal Ba- coba dulu. Ba- Ya, cukup aktif sekali. Nah, terus. Setelah itu, ini Nah. berapa sepeda yang dijual? Ya puluhan lah. Saya sering pasar sepeda di Pok Motong namanya, salah satu pasar di sana, jual sepeda di sana. Saya rakit di rumah, dicat sama beberapa teman-teman pemuda di sana lah, di desa. Setelah jadi kami jual di pasar Pok Motong namanya di Lombok Timur. Lumayan lah. Dulu harga sepeda masih zaman tahun 2000 berapa ya? 2013 lah, sama 2013 2012. Sekitaran 70 kami jual, itu modal awalnya 30.000. Karena dulu 1 kilo besi itu harganya 5.000. Nah, paling satu sepeda beratnya 5 kilo. Nanti kita beli pisah-pisah antara kerangka, pelek, setang, kita beli pisah-pisah, nanti kita gabung jadi satu, jadi baru. That's why dari awal dari sana mulai tertarik ke jurusan teknik. Masuk ke Gitu. SMK, Masuk di SMK penjurusannya teknik apa tadi? teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Nah, sekarang kembali ke teknik sepeda motor. Sudah berapa motor yang dirusak? Jadi korbannya ya sepeda motor saya pribadi. Sering ngerubah CC, awal CC standar dari railer kita rubah menjadi agak persis, agak tinggi dikit lah supaya bisa cerita yang agak ekstrim nggak? Boleh, Tapi boleh. jangan dicontoh ya untuk anak-anak SMK. Ini Anak SMK sekarang. hey, anak SMK jangan dicontoh ini. Tolong, ini jadi pembelajaran. Ah, gimana tuh? Jadi motor bagus dari bapak yang Baru saya keluar dari dealer nih. dulu beli second lah. Oh, second, oke. Nah, tapi masih normal. Nah, karena masuk SMK jadi tertarik lah untuk bongkar lagi. Tahap ke lebih atas, awalnya sepeda, terus masuk ke motor. Nah, setelah saya bongkar, terus CC-nya dinaikin. Kenapa dinaikin? Biar lebih cepat ngebut. Nah, Calon itu masa- pembalap. masa-masa SMK itu kan. Terus Nah, jadi ada salah satu mekanik kita dari Pancor kan, itu udah masuk SMK kan? masuk SMK. SMK punya motor, Ah. motornya mulai dirusakin atau diperbaikin atau direstorasi. Kalau versi muda itu diperbaiki sama dimodifikasi. Kalau versi orang tua ya nggak setuju lah mereka di rumah kan, karena oke. motor udah bagus-bagus. Ban kita ganti kecil yang awalnya dari standar dealer kan. Nah, terus kita ganti kecil supaya ringan. Terus gear belakang kita ganti agak besar supaya tarikannya agak keras. Nah, terus dari segi seker kita masukkan seker Tiger bisa. Ya CC urusan Tiger kan agak tinggi ya. ya urusan perintilan masuk teknik ya, yang saya juga nggak paham. Jadi permasalahan saya itu orang kesehatan, dia orang teknik, jadi ini nyambung aja sebenarnya gitu. Nah, Nah, itu. terus itu awal mula masuk di apa namanya di dunia teknik gitu. Kebiasaan malam minggu lah kan, balap. Tapi ini jangan dicontoh untuk anak SMK sekarang. Ini zaman-zaman Hey, Anda harus perteknikan. tahu, dia juga sering balap dulu. Nah, terus Nah, setelah biasanya malam minggu, terus bulan puasa malam-malam balap. Nah, dari situ mulai lebih dalam lagi tertarik mengenai dunia perteknikan otomotif. karena balapan tadi. Wait, orang tua tahu nggak nih kalau buka balap dan segala macam ya? Terakhir tahu sebelum selesai SMK. Maaf ya Bu Bapak nanti nonton. Pengakuan dosa ternyata. Oke. Nah, terus nggak masalah. Jadi pembelajaran untuk tidak dicontoh. Oke. And then Tapi balap itu boleh sebenarnya kalau resmi. Yang kami geluti itu sebenarnya tidak boleh kan, karena balapan liar, jarang polisi. Kalau balap resmi ada namanya drag kan, udah resmi. yang kayak sekarang di Lombok ada super bike gitu ya. Oke. Tapi kurang tahu kok. Belum nggak update lagi di sana. Belum. Belum apa enggak? Yang mana? Yang super bike sekarang di Lombok. Yang GP. Apa nah? Rencananya tahun depan. Tahun ini kan super bike-nya. Oh iya ya. Bulan Iya ya. Kirain GP-nya. Oh iya, tapi begini tahun depan. Super bike-nya tahun ini. Oke. Terus Masuk dunia kampus. sebentar sebelum sampai masuk di kampus kan masih SMK tuh. Berarti selama masih SMK itu
kerjaan tiap harinya malah ke teknik otomotif semua ya? Biasa kalau siang kami nongkrong di bengkel. Hmm. Mm-mm. Terus masuk ke kampus. Nah, masuk di kampus, ngambil apa di kampus? Nah ini beda jalur ya untuk dunia kampus lagi. Ah. Seharusnya saya karena dari SMK otomotif, jadi di kampus tempat saya kuliah dulu ada 2 penjurusan. Nanti di semester 3 penjurusannya di sana ada teknik otomotif sama Hmm? teknik permesinan. Nah seharusnya kalau menurut keilmuan dari SMK harusnya masuk otomotif karena sesuai dengan jalur otomotif. Tapi saya beralih ke dunia permesinan. Oke. Nah, awalnya itu saya penasaran apa itu dunia permesinan karena saya lihat di kampus mesinnya gede-gede kayak mesin CNC, press sama bubut. Nah, saya penasaran. Nah, di SMK juga ada namanya jurusan permesinan. Tapi karena saya di swasta nggak buka jurusan itu. Memang ada di SMK swasta yang juga buka jurusan permesinan, tapi khususnya di SMK saya nggak ada yang permesinan. Nah, saya tertarik di dunia kampus masuk di penjurusan permesinan. Nah, mulai dari nol lagi nih. Seharusnya dulu saya masuk permesinan baru masuk kuliah permesinan. Mulai dari nol, tapi karena ada teman-teman yang awalnya SMK-nya permesinan, saya belajar dari mereka kan. Tapi bukannya di kampus, mana namanya kampus ini tuh, dia ada pendidikan ya? Ada. Jadi teknik mesin pendidikan apa gimana sih? Ini pendidikan teknik mesin. Nah, sebenarnya ada 2 keilmuan yang kita pelajari. Dunia pendidikan Dengan dunia teknik permesinan. Nah, apa bedanya? Kita bisa terjun di industri permesinan dan bisa jadi guru SMK. Kalau di pendidikan teknik mesin. Kalau teknik mesin murni, ya kalau mau terjun ke SMK harus kuliah lagi 1 tahun. PPG namanya, program profesi guru. oh, berarti apa namanya? Tapi bisa kok ngajar jadi guru. Banyak juga di Lombok teman-teman yang alumni mesin murni bisa ngajar. Oh, oke. Oke, kembali ke tadi semester 3 ngambil jadi udah lepas nih dari dunia perotomotifan. Lepas sama sekali. Udah nggak ngotak-atik motor dan segala macamnya lagi. Ya. Oke. Dari suka rusakin motor sampai beralih ke industri. Itu ada perbedaan nggak sih antara teknik mesin yang yang gede-gede kayak tadi sama dengan teknik mesin yang urusannya dengan otomotif gitu? Oh beda. Jadi memang jauh berbeda tapi pada konsep keilmuannya sama. Sama-sama belajar konsep dasar fisika, sistematik, desain. Cuman bedanya sama teman-teman otomotif sama kita yang produksi, kita membuat. Kalau teman otomotif, motor sudah ada, tinggal diperbaiki. Apa yang salah, ganti spare part, kayak ban, oli. Berarti bukan kalau di otomotif tuh nggak ngebuat motor kayak gitu ya? Enggak. Oh, beda. Membuat produksi. Tapi kalau saya fokusnya di teknologi tepat guna. Oh iya, yang sekarang. Oke, kembali lagi yang dari semester 3. Proses yang tadi kan udah ke teknik permesinan yang lebih gede gitu ya. Teknik permesinan yang lebih gede. Selama kuliah ngapain sih teknik mesin tuh? nih, for your information kalau kita kan kalau kami itu kan misal saya di dunia kesehatan gitu. Dunia kesehatan tuh ada pasien ya yang kita rawat, tahu gitu. Kalau dunia mesin tuh bikin mesin atau ngerawat mesin atau gimana sih? Mungkin dari pandangan umum ya. Biasanya orang teknik mesin itu gondrong kan, kucel, ya, ekstrim. Ya, itu. Biasanya kayak gitu kan. Kalau ngelihat mereka wisuda tuh kan kayak ugal-ugalan, ada urak-urakan dan segala macamnya lah. Ada emang persatuan khusus mahasiswa teknik mesin namanya Solidarity and Forever kan. Jadi ada kalau di kampus kami, kalau di Jogja ada forum komunikasi teknik mesin Jogja. Oh itu, oke. Kita kembali lepasin dulu dari situ. Lepas dulu dari forum-forum segala macam ya. Kembali ke teknik mesin tadi. Teknik mesin yang dipelajari apa sih di situ gitu? Kalau di konsentrasi saya belajar tentang dunia pembubutan. Misal nih, pembubutan itu apaan sih? Bubut, mesin bubut. Jadi kita diberi teng dong bubut apa? Mesin kalau dari segi
keseharian apa ya, orang kampung kan biasanya bubut gansing ya. Nah, kalau di dunia teknik kita bubut besi, sistem kerjanya sama. Ya nanti kalau ada yang nggak tahu istilah bubut, tolong dikasih tahu di komentar atau silakan googling. Nah, terus Sama Oke. mesin press. press itu apaan lagi? Press, misal ini belum datar kan, Ah. masih agak gunung-gunungan. Tanah. Enggak, misal besi apa ya, Oh, besi bundar. Kita mau dibentuk dimensinya, ya. dimensinya mau Oke. dikecilin dikit, nanti Oke. kita press. Ada mesin khusus, Oke. sama ada mesin CNC namanya. Oke. Terus. Mesin CNC itu yang lebih keren lah. Itu Mesin- programnya dari komputer. Hmm, Nah, setelah kita program di komputer, kita masukkan kode di mesinnya, nanti mesinnya bisa berjalan sendiri. buat apa itu? Banyak. Kalau di konsentrasi saya di pembuatan mesin teknologi tepat guna. Contohnya apa tuh? Tepat guna apaan tuh? Mesin teknologi tepat guna adalah sebuah rekayasa permesinan untuk membantu biasanya untuk UMKM. Oke. Yang awal dulu teknologi kan setiap hari semakin berkembang. Yes, Seiring setuju. dengan perkembangan zaman. Yes, setuju. Awal mula contohnya seperti UMKM minyak kelapa kan. Awalnya menggunakan parang kan. Nah, sehingga itu rawan kecelakaan kerja. Kalau berbicara tentang K3-nya ya. K3-nya, oke. Dari segi lengan, tangan, sama apa ya? Biasanya capek kan. Karena di manual. Oh ya, ini khusus untuk UMKM ya. Oke. Kalau menggunakan mesin bisa 200 butir per jam. Oke. Jadi Ada lebih. ratusan lebih produk mesin sebenarnya untuk UMKM untuk membantu. Nah, itu konsentrasi yang saya geluti sekarang. Oke. Jadi kalau pengen pesan ke dia. Kan endorse ya, tapi ya bisa lah buat gitu. Ya kali aja tertarik. Hai untuk orang-orang atau bapak ibu yang ada di sana yang sedang yang Promosi. sedang iya, enggak sih promosi sih. Ya promosi sih itu kan. Ya kali aja pada yang membutuhkan gitu. Bukan kita pengen menjual, ya yang pengen menjual salah satunya, tapi siapa tahu membutuhkan gitu. Jadi bisa produksi lebih besar juga ya gitu. Oke, selain itu, Biasanya di pabrik besar untuk yang pembuatan sepeda motor itu digunakan mesin yang besar. di sana Mesin ya. CNC itu digunakan seperti pembuatan gear, velg, terus komponen bagian dalam sepeda motor itu digunakan, itu yang membuat mesin CNC. Oh, oke. Programnya dari komputer. Sebentar. Kalau kayak gini, saya jadi jiwa entrepreneur saya jadi tumbuh nih. Jadi kayak bisa nggak ya nanti saya di dunia kesehatan tuh bikin sesuatu yang itu bisa dibuatkan dan itu bisa diproduksi gitu. Ya contohnya Sambil makan, silakan. Oke. Bisa dipergunakan sampai mana tadi? Sampai bisa digunakan oleh kita lah gitu ya di dunia kesehatan. Kalau saya masih lagi-lagi ngomong dunia kesehatan karena masih buta dengan dunia yang lain gitu. Kayak dunia apa? Dunia lain. Jadi ngomong kemana-mana. Oke. Selain itu deh, apalagi yang digeluti selama kuliah gitu. Makan dulu. Boleh minum dulu. Kita minum susu. Sorry, saya nggak bisa minum kopi jadi susah. Mungkin Oke. kita kembali ke dasar keberadaan ilmu itu kan. Wah, ini berat nih. Jadi teknik itu kan sebuah penerapan ilmu dan teknologi untuk membantu permasalahan manusia. Itu atas dasar keberadaan. Nah, berbicara tentang teknologi itu hadir untuk membantu keberlangsungan hidup manusia. Oke. Seperti ini teknologi, tapi manual. Oke. Karena bisa membantu air masuk ke mulut. Misal gini, Nah. kita buat oke ini buat teknologi. Minum kopi dulu ya, Mas. Intinya teknologi segala sesuatu yang dapat membantu kehidupan manusia. Oke. Sama kayak kendaraan dan segala macamnya ya. Oke, terus. Jadi untuk sebenarnya kalau kita paham apa dasar keberadaan ilmu teknik itu, maka kita akan dapat membantu kehidupan manusia. Kan kadang teman-teman yang bukan teman-teman ya, orang yang bisa teknik, misalkan bisa teknik membongkar ATM misalkan,
dia bisa membongkar ATM tapi diaplikasikan dengan yang tidak kita inginkan kan. Oh, oke. Jadi Karena dia diarahkan tidak ke- paham apa dasar keberadaan ilmunya. Kalau kita Oh. paham dasar keberadaan ilmu teknik adalah untuk membantu kehidupan manusia. Misalnya ada permasalahan di suatu desa misalkan, itu tugas seorang teknik adalah untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja. Oh. Percampuran antara ilmu dan teknologi gitu. Oh, oke. Ini untuk informasi. Jangan sampai Anda punya ilmu teknik digunakan untuk yang tidak rusak kunci motor misalkan motornya dicuri, tidak untuk dicontoh, tapi ilmunya adalah bagaimana memperbaiki, bagaimana membantu. Nah, Seperti kehidupan itu. manusia Kehidupan itu dasar manusia. teknik itu ada. Oke. Kemudian lanjut lagi ke apa namanya? Ke urusan teknik lah. Yang skupnya lebih besar tuh di apa selama kuliah? S1 khususnya. Cukup maksudnya Skupnya maksudnya gini. Skupnya itu yang digeluti yang cukup besar gitu, misalkan apa namanya, mesin-mesin yang cukup besar yang di apa namanya yang digeluti, yang ditekuni gitu. Sampai sekarang pengen nih ngembangin nih mesin gitu dan bermanfaat untuk orang gitu. Nah, seperti yang saya bilang dari awal tadi ya, saya fokusnya di teknologi tepat guna. Tentunya saya sekarang bekerja di salah satu PT di Jogja untuk pembuatan industri teknologi tepat guna rekayasa. Karena mesin itu kan mendesain, mengimprove, mengimplementasikan kan. Mendesain, mengimprove dan mengimplementasikan. Oke. Contohnya, Contoh salah satu mesin, misal mesin press hidrolik misalkan untuk mengepres kardus kan, yang awalnya tinggi terus dipres di tipis Oke. kan. Awalnya itu kita desain, Oh. desain apa namanya mesinnya, mulai dari penggunaan mulai dari hidroliknya pakai hidrolik apa, terus pakai dinamo apa, terus pakai besi yang tebalnya gimana, terus pelat. Nah nanti setelah jadi kita uji coba. Terus nanti Oke. setelah lancar baru kita penerapan di masyarakat. Oke, itu bisa cukup efektif ya. Efektif. Kalau ini apa sih? Reduce ya. Perusakan untuk sampah gitu bisa nggak sih? Bisa buat itu? Kompos. Nggak tahu lah istilahnya apa. Pokoknya jangan sampai ini sampah kalau kita bakar nggak bisa, terus kita rusak nih sampahnya gitu. Sama plastik sih khususnya. Bisa tuh. Bisa. Kemarin pernah saya ngobrol sama teman-teman yang jurusan peternakan ya. Mereka request ada suatu permasalahan kan di peternakan. Ingin membuat kompos kan untuk makanan apa namanya? Kalau nggak salah ini ya, untuk membuat makanan peternak. Nah, mereka request minta desain mesin untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, ini antara kolaborasi kan antara mesin sama pertanian. Ya, sebenarnya sih semua jurusan kalau berkolaborasi bisa lebih gede kan jadinya. Nah, mereka request untuk dibuatkan mesin karena daun-daun yang tidak dipakai kalau nggak digunakan apa namanya? Kalau tidak diolah, kalau diolah kan bisa jadi bahan jadi makanan untuk peternak, kayak rumput itu kan. Kalau diolah, kalau nggak dicacah kan nanti nggak bisa Ya, dimakan. gitu aja gitu ya. Panjang-panjang kan.